adik-adik, selamat jumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini kami hadir dalam satu kisah yang cukup menarik, berjudul Nenek Sihir dan Api Abadi. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Di suatu desa jauh dari keramaian kota, hiduplah suatu keluarga. Seorang ibu dengan ketiga putranya. Nenek sihir, nenek yang jahat, Peter yang baik ditawarnya untuk menjadi hambanya, seperti gagak burung kesayangannya. Sedih, pilu, rintih dan tangis, api abadi tak mengenal habis. Ibunda sayang menjadi korban, tinggalkan anaknya, sungguh kasihan. Adik-adik, di sebuah rumah kecil di desa Timbala, tinggallah sebuah keluarga. Terdiri dari seorang ibu dengan 2 orang anak gadisnya dan seorang anak tirinya bernama Peter. Lihatlah apa yang sedang terjadi di dalam rumah keluarga tersebut. Ibu, lilin untuk penerangan kita habis. Tinggal ini yang terakhir. Sedangkan malam kan masih cukup panjang, Bu. Peter, apa sudah kau tengok persediaan lemak kita? Belum, Bu. Biarlah saya lihat di gudang penyimpanan bahan makanan. Iya, kau kan anak lelaki satu-satunya di sini. Cepat sana, lampu penerangan kita sudah hampir padam. Intan, tidak boleh bersikap begitu terhadap kakakmu. Anak baik harus sopan dengan orang yang lebih tua. Ibu pasti membela Peter. Memangnya yang jadi anak ibu siapa sih? Mira, siapa yang mengajari kau berkata begitu? Sudahlah, Bu. Biar segera saya ambilkan. Kasihan Mira dan Intan. Tentu mereka takut tidur dalam gelap. Saya tahu kalau mereka bersikap begitu karena memang saya bukan apa-apa mereka. Saya hanya anak bawahan ayah. Sekarang ayah sudah meninggal. Tentu mereka keberatan saya tinggal bersamanya. Tanpa penerangan sulit melihat jalan. Biasanya
taruh lemak untuk bahan bakar di lemari ini. Tapi sudah habis barangkali. Coba ku cari lebih teliti. Memang sudah habis. Tempatnya sudah kosong. Mira dan Intan pasti takut tidur dalam gelap malam ini. Lalu apa yang harus saya perbuat? Bagaimana, Peter? Ada? Persediaan lemak habis, Bu. Mira, lalu harus bagaimana? Aduh, aku takut sekali, Bu. Lihat, lilin itu sudah meredup nyalanya. Sudahlah anak-anakku, kita tidur bertiga di kamar ibu. Walaupun tanpa penerangan, kalian tidak perlu takut. Ibu akan menjaga kalian. Betul, Intan, Mira. Biarlah saya menjaga di ruang tamu ini. Kalian tak perlu takut ada binatang buas atau orang jahat masuk rumah ini. Tidak. Tanpa lampu, aku tak bisa tidur. Pokoknya, aku mau kau meminta lemak sebagai bahan bakar lilin malam ini juga. Kemana Peter harus mencarinya, Mira? Ya ke tetangga, Bu. Sekarang kesempatanku untuk menyingkirkan dia dari rumah ini. Ibu terlalu menyayangi dia. Sedang aku... Kau jangan begitu, Mira. Rumah tetangga kita yang paling dekat 5 kilometer jaraknya. Kita tinggal di pinggir desa terpencil, bukan di kota raja. Pokoknya aku tidak mau tahu. Dia kan anak lelaki. Masa takut, Bu? Lihat, Bu, lilin itu sudah mulai meredup. Gelap sekali, Bu. Intan takut. Mira juga, Bu. Mira, Intan, kalian tenanglah. Biar saya pergi meminta lemak. Peter? Biarkan, Bu. Cepatlah, Peter. Lebih cepat, lebih baik. Iya, berangkat, Bu. Mira, Intan, jaga dirimu baik-baik. Dalam kegelapan malam, Peter berjalan menyusuri pematang sawah. Kemana dia meminta pertolongan? Sementara itu, tiba-tiba dia teringat dengan rumah yang terdekat dari situ. Ya, rumah nenek sihir jahat yang sangat ditakuti penduduk desa Timbala. Mengapa dia memutuskan untuk datang ke rumah nenek sihir jahat itu? Ya, saya akan mencoba meminta lemak untuk bahan bakar di rumah nenek itu. Kasihan Mira, Intan, dan ibu kalau saya tinggal lama-lama. Kabarnya nenek itu jahat sekali. Tapi kalau kita bermaksud baik, masa dia jahat juga? Itu rumah si nenek. Seram betul. Suara tawanya terdengar jelas dari sini. Mengapa dia tertawa malam-malam begitu? Apa dia mempunyai teman? Pagar rumahnya terbuat dari cakar ayam pada ujung-ujungnya. Dan menyala berkedip-kedip seperti kunang-kunang. Apa dia sudah tahu kedatangan saya? Biarlah, akan saya dekati. Siapa yang mengantarkan nyawa datang ke rumahku ini? Cepat,
Jawab! Siapa namamu? Siapa yang bicara? Tampakkan dirimu. Apakah kau nenek bijak pemilik rumah ini? Betul sekali. Sekarang jawab pertanyaanku tadi. Siapa namamu dan apa keperluanmu? Tunggu. Tadi kau sebut aku nenek bijak. Lucu sekali. Betul, Nek. Namaku Peter. Kedatangan saya ingin minta tolong. Itu bisa kita bicarakan setelah kau masuk ke rumahku. Saya masuk ke dalam rumah nenek. Iya, tolong. Semua orang yang sudah sampai wilayahku harus masuk ke dalam rumahku. Tapi tidak ada tapi-tapian. Panglimaku, si Datuk Hitam, akan memberikan kunci pintu padamu. Kau lihat tengkorak manusia di depan pintu. Lihat, Nek. Mengapa saya tadi mendekat kemari? Apa yang akan dia lakukan pada saya? Bagus. Kau anak yang cerdas. Nah, masukkan kunci itu pada mata tengkorak saat dia menyala. Maka pintu akan terbuka untukmu. Nah, Panglima Datuk Hitam, berikan kunci ini pada anak lelaki kecil itu. Nah, ambillah. Terima kasih, Nek. Saya harus memasukkan kunci ini pada mata tengkorak saat dia menyala. Mana? Tidak ada yang menyala. Jangan-jangan... Sekarang telah menyala. Saatnya saya masukkan kunci ini. Masuklah. Saya terkunci. Selamat malam, anak pemberani. Kau nenek bijak. Saya kaget sekali, Nek. Tiba-tiba nenek berada di depan saya. Jangan kaget. Sekarang katakan, apa yang kau inginkan dariku? Hah? Kasar sekali bicara nenek ini. Tapi saya harus berani. Begini, Nek. Maksud saya, ibu dan adik-adik kehabisan lemak untuk bahan bakar penerangan kami. Lalu saya datang kemari. Kalau nenek punya persediaannya. Cuma itu. Itu gampang sekali, anak kecil. Tapi tentu ada syarat yang akan aku katakan padamu. Kau mau memenuhinya? Syarat? Ya. Apakah saya boleh tahu syarat itu, Nek? Tentu saja, anak tolol. Memang itu yang ingin kukatakan padamu. Dengar. Aku tidak mempunyai lemak untuk bahan bakar lilinmu.
Sia-sialah saja perjalanan saya kalau begitu. Tunggu dulu. Kau lihat kelap-kelip lampu di atas pagar rumahku itu kan? Iya, Nek. Nah, cahaya itu berasal dari sumber api abadi yang kumiliki. Nah, kau akan kuberi api abadi itu dengan syarat. Kau harus berada di dalam kurungan ini sebagai mangsaku. Jangan, Nek. Jangan. Apa yang akan kau lakukan padaku? Mau lari kemana, anak kecil? Ayo kemari. Jangan. Tidak akan jangan, Nek. Kalau kau menurut padaku. Nek, jangan, Nek. Tidak apa-apa. Ayo. Masuklah ke dalam kurungan ini. Kau akan kupelihara biar gemuk. Nah, gulai dengan daging yang cukup gemuk tentu lezat sekali. Jangan, Nek. Tolong. Ibu, apa yang bisa aku lakukan di dalam kurungan ini? Ibu. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Ayo, kau harus banyak makan. Ayo, harus banyak makan. Aku sudah tidak sabar melihat kau gemuk. Mengapa saya bernasib seperti ini? Ibu, maafkan Peter, Bu. Kenapa kau bengong begitu? Aku suruh kamu makan, tahu? Iya, Nek. Saya sudah kenyang. Bagaimana caraku bisa keluar dari kurungan ini? Kuncinya dikalungkan nenek sihir itu di leher Panglima Datuk Hitam, Gagak piaranya itu. Hei, bocah kecil. Aku mau pergi mencari ramuan sihir ke dalam hutan. Datuk Hitam akan menjagamu. Iya, Nek. Begitulah, Peter dikurung dan diberi makanan yang enak-enak supaya lekas menjadi gemuk. Ya, tentu saja bila sudah gemuk, nenek sihir itu akan memotong dan memasaknya menjadi gulai. Sedih sekali hati Peter, namun dia terus mencari akal agar bisa keluar dari tempat itu. Nenek jahat itu sudah jauh. Bagaimana ya cara keluar dari kurungan ini? Kurungan ini terbuat dari tulang yang sangat keras. Kunci kurungan ini dikalungkan di leher si Datuk Hitam, burung gagak itu. Bagaimana caraku mengambilnya?
Dia sangat setia sekali pada nenek jahat itu. Tak mungkin aku membujuknya. Apa yang dilakukan burung gagak ini? Dia mengendus-ngendus makanan yang disediakan untukku. Apakah dia juga menginginkannya? Lehernya dimasukkan ke dalam kurungan ini, ingin menjangkau makanan yang disediakan untukku. Ku coba untuk mengambil kunci dari lehernya. Aku takut kalau dipatuknya. Harus pelan-pelan. Datuk Hitam, aku pinjam kunci ini ya. Kau boleh ambil semua makanan yang diberikan nenek padaku, ya? Dia tidak marah. Nah, kunci ini sudah di tanganku. Aku harus cepat-cepat membukanya. Datuk Hitam masuk ke dalam kurungan. Dia mematuki makanan yang disediakan untukku. Kalau begitu, aku harus menguncinya agar tidak memberitahu kepergianku pada nenek sihir jahat itu. Oh ya, aku akan mencari sumber api abadi yang dikatakan nenek itu. Ya, dengan begitu, maka Ibu dan Mira serta Intan tak perlu ketakutan bila lemak untuk bahan bakar habis. Di mana ya? Di lemari itu tidak ada. Di dalam tungku pemanas ini juga tidak ada. Di perapian itu ada yang bercahaya. Hah? Apa ini yang disebut sumber api abadi? Tangkainya menyala terus, tapi tidak membuat panas tanganku. Tidak bisa mati ya. Apinya tidak bisa mati. Ya, betul. Ini sumber api abadi itu. Aku harus lekas pulang. Ibu pasti khawatir. Mira, kakakmu belum pulang juga. Sudah 1 minggu ini. Makanya kalau menginginkan sesuatu jangan memaksa. Kalau dia hilang atau... Ibu pasti menyalahkan Mira. Dia pergi atas kemauannya sendiri, Bu. Jadi bukan Mira. Ya, tapi kalau kau tidak merengek dan menangis, Peter tentu tidak akan memaksa pergi. Itu berarti dia sayang padamu, juga pada Intan dan Ibu. Ibu, Mira, Intan. Peter? Peter? Iya, Bu. Aku Peter, Bu. Lihat, aku sudah mendapatkan sumber api abadi. Kita tidak akan pernah kehabisan bahan bakar untuk penerangan kita. Lihat. Ibu sangat khawatir, Nak. Lalu kau dapat dari mana api ini? Apa namanya? Sumber api abadi? Iya, Bu. Aku mengambilnya dari rumah nenek sihir di dalam hutan itu. Hah?
Nenek sihir itu sangat jahat. Kau lihat Mira, kakakmu telah bertaruh untukmu. Lihat. Ih, kita sudah tidak memerlukan barang seperti ini. Barang seperti ini tidak dibutuhkan lagi. Sebaiknya dibuang saja. Ih. Mira? Paling-paling dia mencurinya, Bu. Tidak mungkin nenek sihir yang jahat dan pelit itu memberikannya. Sudahlah, Bu. Memang barang ini mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Mana Intan? Dia sedang bermain-main dengan temannya. Aku rindu sekali. Biarlah aku mencarinya, Bu. Ya, tentu dia senang bertemu lagi denganmu. Api ini menjalar kemana-mana. Api ini tidak mau padam, Bu. Apa? Mira, panggil kakakmu. Cepat Mira, panggil Peter. Pasti dia belum jauh dari sini. Iya, Bu. Tapi dia sudah tidak kelihatan. Aku panggil dulu ya, Bu. Cepat Mira, api ini terus menjalar. Air, ya, aku harus cepat menyiramnya dengan air. Mira, cepat. Menjalar di dalam rumah itu. Sementara Mira keluar untuk memanggil Peter. Tak ayal lagi, seluruh rumah yang berdinding kayu dan beratap daun sirap itu terbakar habis. Kasihan sekali. Ibu ikut terbakar di dalam rumah tersebut. Dan ketika Peter, Mira, dan Intan datang, mereka hanya mendapati puing-puing yang sudah rubuh. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Kak Peter, rumah kita sudah musnah. Ibu tidak ada, Kak. Ibu, aku ikut siapa, Bu? Ibu. Sudahlah adikku, aku juga sedih. Ibu telah kembali pada Yang Kuasa. Kalian jangan menangis. Kita akan hidup bertiga. Kita akan saling tolong-menolong. Ya, begitulah adik-adik. Akhirnya mereka tinggal bersama-sama, saling bahu-membahu. Mira dan Intan sadar kalau Peter sangat menyayangi mereka. Memang seharusnya kakak beradik hidup saling menolong dan menyayangi. Nah adik-adik, sampai di sini dulu jumpa kita. Sanggar Cerita mohon diri, sampai jumpa dalam kisah lain yang lebih menarik. Selamat berpisah dengan Sanggar Cerita dalam kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa Sanggar Cerita makin asik. Anda masih bersama channel YouTube